Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Ekologi Kepulauan. Yang saya hormati para narasumber yang telah berkenan hadir dalam forum diskusi ilmiah hari ini, dan saya banggakan dan saya cintai rekan-rekan seangkatan saya sebagai penonton. Kami dari kelompok 2, perkenalkan saya Nur Hafifah Kisman dengan NPM 031024111024 sebagai moderator pertama untuk memandu jalannya diskusi yang bertema pengelolaan ekosistem pesisir dan laut, menjaga nafas dari ujung pantai. Tema ini dipilih karena ekosistem laut dan pesisir adalah fondasi kehidupan yang sering terabaikan. Laut bukan hanya sumber pangan, tetapi juga pengatur iklim global dan rumah bagi jutaan spesies yang menopang kehidupan manusia. Diskusi kita akan terbagi dalam 3 segmen utama dan 2 moderator, yaitu moderator pertama saya sendiri dan moderator kedua Mayang Sariman. Segmen 1 terdapat 2 narasumber, segmen 2 terdapat 3 narasumber, dan segmen 3 terdapat 1 narasumber. Diakhiri dengan segmen penutup berupa pernyataan reflektif dari masing-masing narasumber. Mari kita mulai dari segmen pertama yang akan dilanjutkan oleh moderator kedua. Saya persilakan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada moderator pertama. Di sini saya Mayang Sariman dengan NPM 031024111021. Saya sebagai moderator kedua, saya akan memberikan pertanyaan kepada narasumber dengan segmen terdapat 3 segmen, dan segmen pertama melindungi keanekaragaman hayati laut. Dengan pertanyaan pertama yang akan dijawab oleh narasumber pertama, mengapa keanekaragaman hayati laut sangat penting bagi keseimbangan ekosistem dan kehidupan manusia, khususnya masyarakat pesisir? Kepada narasumber pertama, waktu dan tempat dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya sebagai narasumber pertama, Lasmini dengan NPM 031024111030. Saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh moderator, yaitu keanekaragaman hayati laut berperan sebagai penopang utama ekosistem laut yang sehat. Setiap spesies memiliki fungsi spesifik yang membantu menjaga keseimbangan, seperti mengontrol populasi, menyaring air, dan mendaur ulang nutrisi. Bagi masyarakat pesisir, keberagaman ini menjadi sumber pangan, mata pencarian, dan perlindungan dari bencana alam. Tanpa keanekaragaman hayati, ekosistem akan rapuh dan berdampak langsung pada kesejahteraan manusia. Ya baik, terima kasih kepada narasumber pertama yang telah menjawab pertanyaan. Kita masih berada di segmen pertama dengan pertanyaan kedua, apa strategi konservasi yang paling efektif untuk melindungi spesies laut yang terancam punah, dan bagaimana kita melibatkan generasi muda dalam upaya ini? Pada pertanyaan ini yang akan dijawab oleh narasumber kedua. Kepada narasumber, waktu dan tempat dipersilakan. Halo teman-teman, terima kasih kepada moderator sudah dikasih kesempatan. Saya Nurninawati dengan NPM 031024111032. Saya akan menambahkan dari sudut pandang saya soal konservasi laut, khususnya tentang spesies yang terancam punah dan bagaimana kita bisa melibatkan generasi muda dalam upaya ini. Menurut saya ini isu yang bukan cuma penting tetapi juga mendesak untuk kita bahas sama-sama. Kalau kita bicara soal strategi konservasi yang paling efektif untuk melindungi spesies laut yang terancam punah, menurut saya sih tidak bisa cuma satu cara kerja saja. Harus ada pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Salah satu yang paling penting untuk kawasan konservasi laut, di tempat-tempat ini aktivitas manusia dibatasi atau bahkan dilarang. Jadi biota laut punya ruang untuk memulihkan diri. Tapi percuma juga kalau ada kawasan konservasi tapi tidak ada pengawasan. Penegakan hukum harus benar-benar kuat supaya tidak ada penggunaan bom atau alat tangkap yang merusak habitat. Nah, yang sering dilupakan juga adalah peran generasi muda. Padahal mereka ini punya potensi luar biasa loh. Kita bisa libatkan mereka lewat edukasi yang seru dan relevan, misalnya program konservasi yang kayak bersih-bersih pantai dan menanam mangrove. Terus media sosial juga bisa jadi alat yang sangat efektif. Anak-anak sekarang itu powerful kalau sudah pegang HP dan bikin konten. Sudah bayangin kalau mereka bisa bikin tren positif soal laut, pasti dampaknya sangat luas ya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan memberi perspektif baru bagi para pendengar. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada moderator untuk melanjutkan sesi selanjutnya.
Ya baik, terima kasih kepada narasumber kedua. Pada segmen pertama terdapat 2 pertanyaan yang telah dijawab oleh kedua narasumber hebat kita. Kita beralih kepada segmen kedua dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir secara berkelanjutan. Pada pertanyaan pertama terdapat 2 rekan narasumber kita dengan bunyi pertanyaan, bagaimana konsep pemberdayaan ekonomi berbasis sumber daya lokal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir tanpa merusak lingkungan laut dan pesisir? Kepada rekan narasumber pertama, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Rifani Ishak dengan NPM 0310241128 akan menjawab pertanyaan dari moderator, yaitu konsep pemberdayaan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Sebenarnya merupakan pendekatan strategis yang sangat relevan untuk masyarakat pesisir. Kuncinya adalah bagaimana kita memanfaatkan potensi yang ada di sekitar masyarakat, baik itu hasil laut, potensi wisata, maupun kearifan lokal, tanpa mengeksploitasinya secara berlebihan. Nah, yang pertama itu kita perlu melihat bahwa masyarakat pesisir tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai aktor utama ketika masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan sumber daya alamnya sendiri, misalnya melalui budidaya perikanan ramah lingkungan, pengolahan hasil laut secara mandiri, atau ekowisata berbasis komunitas. Nah, maka mereka memiliki rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap kelestariannya. Dan yang kedua, pendekatan ini harus berbasis kepada prinsip berkelanjutan. Artinya, kegiatan ekonomi yang dikembangkan tidak boleh melebihi daya dukung lingkungan. Contohnya, nelayan bisa didorong beralih dari penangkapan ikan secara destruktif ke metode penangkapan selektif, atau budidaya laut yang ramah lingkungan seperti keramba, jaring, apung, dan rumput laut organik. Oke, itu yang bisa saya jawab. Saya serahkan kepada rekan saya selanjutnya untuk menambahkan jawabannya, yaitu Ramadan Ridwan. Dipersilakan. Oke, baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan pertanyaan kepada saya dan rekan saya. Saya Ramadan Ridwan dengan NPM 0310241103. Saya akan menambahkan jawaban dan pemahaman mengenai pertanyaan yang diberikan oleh moderator yang dijawab oleh rekan pertama saya. Ketiga, kita juga perlu memanfaatkan kearifan lokal yang sudah diwariskan turun-temurun. Banyak komunitas pesisir memiliki sistem tradisional dalam mengatur musim tangkap atau kawasan konservasi adat. Ini bisa diintegrasikan dengan kebijakan pemerintah dan teknologi modern untuk meningkatkan efektivitas pengolahan. Keempat, pentingnya juga adanya pendampingan dan peningkatan kapasitas baik dalam keterampilan, akses pasar, maupun literasi keuangan. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya memanfaatkan sumber daya lokal, tetapi juga mampu mengolah dan memasarkan produk bernilai tambah tinggi tanpa harus bergantung pada pihak luar. Jadi, pemberdayaan ekonomi berbasis sumber daya lokal bukan sekedar soal ekonomi, tetapi juga transformasi sosial dan ekologis dengan pendekatan yang partisipatif dan berkelanjutan. Kesejahteraan masyarakat bisa meningkat sementara ekosistem pesisir tetap terjaga. Inilah yang saya sebut sebagai pembangunan yang inklusif dan berwawasan lingkungan. Ya baik, kepada kedua rekan narasumber ketiga kita yang telah menjawab pertanyaan. Selanjutnya, pertanyaan kedua yang akan dijawab oleh narasumber keempat kita dengan bunyi pertanyaan, apa contoh praktik ekonomi berkelanjutan yang sudah berhasil diterapkan di wilayah pesisir dan bagaimana model tersebut bisa diterapkan atau diaplikasikan di tempat lain? Kepada narasumber keempat, waktu dan tempat dipersilakan. Iya, baik, terima kasih kepada moderator. Saya Munjia Amalagapi dengan NPM 031024110118 sebagai narasumber keempat. Saya akan menjawab pertanyaan dari moderator. Yang dapat dikembangkan contohnya adalah kampung nelayan ekowisata di Banyuwangi dan pengelolaan perikanan berbasis kearifan lokal di Wakatobi. Replikasi bisa dilakukan melalui pendampingan komunikasi,
kolaborasi lintas sektor, serta adaptasi model sesuai konteks lokal. Baik, terima kasih kepada narasumber keempat kita, dan terima kasih kepada ketiga narasumber yang sangat hebat yang menjawab pertanyaan pada segmen kedua. Kita beralih kepada segmen ketiga, tata kelola dan kolaborasi multi pihak, dengan bunyi pertanyaan, bagaimana strategi dan tata kelola yang efektif dapat dibangun melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat lokal, akademisi, dan sektor swasta dalam mendukung keberhasilan program konservasi lingkungan, yang akan dijawab oleh narasumber kelima kita atau narasumber terakhir. Kepada narasumber, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator hebatku. Saya Istifada Disrun dengan NPM 0310241136. Saya akan menjawab pertanyaan dari moderator. Yang pertama, pemerintah. Buat regulasi, fasilitasi kerjasama dan bentuk forum lintas sektor. Yang kedua, masyarakat lokal. Melibatkan dalam dan keputusan pelatihan. Yang ketiga, akademisi, kearifan lokal, sediakan data, dukungan riset, dan bantu evaluasi kebijakan. Yang keempat, sektor swasta, dukungan lewat investasi hijau, CSR, dan inovasi teknologi. Itulah jawaban dari keenam narasumber hebat kita dari ketiga segmen. Pergi ke Bekasi beli makan. Cakep. Pulangnya disemperin paman. Cakep. Silakan jika ada pertanyaan. Cakep. Jangan panjang-panjang karena ini bukan kajian. Ya, itulah jawaban dari keenam narasumber hebat kita yang telah menjawab dari ketiga segmen dan pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Mari kita berikan kesempatan kepada para narasumber kita untuk memberikan kesimpulan terhadap masing-masing jawaban yang telah diberikan. Kepada para narasumber, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, pada segmen pertama, pertanyaan 1 dapat disimpulkan, keanekaragaman hayati laut bukan sekedar kekayaan alam, tetapi fondasi utama bagi keseimbangan ekosistem laut dan keberlangsungan hidup manusia, khususnya masyarakat pesisir. Keberadaan berbagai spesies laut mendukung fungsi ekologis yang vital dan menyediakan manfaat langsung berupa pangan, penghidupan, serta perlindungan alam. Baik, saya sebagai narasumber kedua ingin memberikan sedikit kesimpulan dari pembahasan kita. Jadi, konservasi laut itu penting dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pelindungan habitat sampai edukasi masyarakat. Dan peran generasi muda juga tidak kalah penting. Mereka bisa jadi penggerak utama lewat aksi nyata dan kreativitas. Kalau kita bisa kolaborasi dan saling dukung, saya percaya masa depan laut kita masih bisa diselamatkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan membuka wawasan. Terima kasih. Oke, baik. Kesimpulan dari segmen kedua adalah pemberdayaan ekonomi berbasis sumber daya lokal di wilayah pesisir merupakan strategi efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak lingkungan dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama, memanfaatkan potensi lokal secara berkelanjutan, mengintegrasikan kearifan lokal, serta memberikan pendampingan dan peningkatan kapasitas. Pendekatan ini dapat menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan laut dan pesisir. Oke, baik, kesimpulan dari segmen kedua, pertanyaan kedua, yaitu praktik baik bisa ditiru asal ada komitmen dan dukungan dari semua pihak. Baik, kesimpulan dari segmen ketiga yaitu kolaborasi yang efektif antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta yang sangat penting untuk menghasilkan kebijakan yang berkelanjutan dan inovatif. Terima kasih kepada seluruh narasumber dan rekan moderator atas pemikiran dan kontribusinya yang luar biasa. Kita telah belajar bahwa laut bukan sekedar batas pantai, melainkan fondasi kehidupan. Tugas kita sebagai akademis, warga negara, dan generasi penerus adalah menjaga keberlangsungan ekosistem ini dengan ilmu, aksi, dan hati. Semoga diskusi ini menjadi langkah kecil menuju perubahan besar. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Anak kecil main di pasir. Cakep. Kerupuk laut rasa teri. Cakep. Kalau laut kita pelihara secara adil, Cakep. masa depan akan berseri. Cakep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam kehidupan.